wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, MyDNN. Masih di video pembelajaran ya. Kali ini kalian pasti sudah tahu saya akan membahas apa. Yuk mari kita simak satu persatu ya. Sebelum ke materi, brainstorming dulu ya. Nah, dari gambar tersebut, apa yang kalian pikirkan? Tepat sekali ya, dari gambar tersebut, kelapa jatuh dari pohonnya dipengaruhi oleh gaya gravitasi, tepatnya gaya gravitasi bumi. Nah, dari ulasan tadi, kita akan membahas tentang gaya dan hukum Newton. Mari kita simak baik-baik. Berikut ini tarik tambang menggambarkan konsep gaya atau pengertian gaya. Apa sih gaya? Gaya diartikan sebagai tarikan atau dorongan. Misalkan saat menarik tarik tambang satu sama lain, ataupun saat mendorong meja atau mendorong kursi. Suatu gaya dapat mengubah bentuk, misalkan saat kita membuat kerajinan porselen. Mengubah kecepatan saat kita mengendarai mobil dengan kecepatan yang kita ubah sewaktu-waktu, dan juga mengubah arah pada saat kita mendorong atau menarik kursi dengan arah yang berbeda. Macam-macam gaya ada dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh terdiri dari gaya otot, misalkan saat kita mengangkat barbel, gaya pegas misalkan saat kita menarik ketapel, dan gaya gesek saat mengendarai sepeda, yaitu bergesekan antara ban dengan aspal. Sedangkan gaya tak sentuh terdiri dari gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gravitasi bumi. Misalkan pada contoh saat melempar bola baseball, maka bola akan tepat pasti akan jatuh ke tanah. Macam resultan gaya. Yang pertama, resultan gaya searah, yaitu jika kotak ditarik oleh gaya pertama atau F1 dan ditarik oleh gaya kedua yaitu F2, maka hasilnya positif karena searah, di mana sigma F atau resultan gaya sama dengan F1 ditambah F2. Keterangannya ya, kalau sigma F itu resultan gaya atau jumlah gaya yang satuannya Newton, F1 itu gaya yang bekerja pada benda 1, satuannya Newton, dan F2 gaya yang bekerja pada benda 2 dan satuannya Newton. Kemudian yang kedua, resultan gaya berlawanan arah. Misalkan kotak ditarik ke sebelah kiri atau F1 dan juga ditarik ke sebelah kanan yaitu F2. Jika sebelah kiri itu nilainya negatif dan jika sebelah kanan itu nilainya positif, maka sigma F atau resultan gaya sama dengan F2 dikurangi F1 atau F2 positif F2 minus F1. Keterangannya, jika sigma F itu jumlah gaya, satuannya Newton, F1 gaya yang bekerja pada benda 1, satuannya Newton, dan F2 gaya yang bekerja pada benda 2, satuannya Newton. Jadi, gaya yang bekerja ke arah kanan itu nilainya positif, dan jika yang bekerja ke arah kiri, maka nilainya negatif. Kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari hukum Newton. Apa sih hukum Newton itu dan apa saja? Yuk kita simak baik-baik. Hukum Newton ditemukan pertama kali oleh Bapak Sir Isaac Newton, di mana hukum Newton ada 3, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Sebelum kita mengenal jauh tentang hukum Newton, mari kita melakukan percobaan terlebih dahulu. Misalkan disiapkan dulu gelas, koin, dan juga kertas. Setelah itu, dilakukan dengan kertas ditarik pelan dan kertas ditarik cepat. Bagaimana hasil pengamatan dan beri kesimpulan. Dari percobaan tersebut, termasuk hukum Newton keberapa? Ya, itu termasuk hukum Newton yang pertama, yaitu berdasarkan sifat kelembaban suatu benda,
menunjukkan bahwa benda memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan keadaan diam atau gerakannya dengan kecepatan tetap. Dengan kata lain, hukum Newton 1 menyatakan bahwa jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap, di mana sigma F atau sigma gaya sama dengan 0. Pada hukum Newton yang kedua, dinyatakan percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda, yaitu F sama dengan M kali A atau A sama dengan F bagi M. Keterangannya yaitu F itu gaya, satuannya Newton, M itu massa, satuannya kilogram, dan A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Rumus A sama dengan F dibagi M berdasarkan dari patokan yaitu F sama dengan M kali A. Maka ada rumus singkatnya yaitu kalau F di atas, M di sebelah kiri, dan A di sebelah kanan. Dimana yang horizontal itu tanda dibagi, kalau yang vertikal itu dikali. Penjelasan rumus dari A sama dengan F dibagi M yaitu pertama, percepatan berbanding lurus dengan F atau gaya, di mana percepatan kecil maka gayanya pun kecil. Adapun sebaliknya, jika percepatannya besar maka gayanya pun besar. Dan yang kedua, percepatan berbanding terbalik dengan massa. Jika percepatannya kecil maka massanya besar, dan sebaliknya, jika percepatannya besar maka massanya kecil. Misalkan pada seseorang yang mengangkat balok dengan orang yang tidak mengangkat balok. Apabila yang mengangkat balok, maka ada penambahan massa, sehingga gaya yang dilakukan akan lebih besar dan percepatannya akan menjadi kecil. Selanjutnya, hukum Newton ketiga dinyatakan jika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan, di mana F aksi sama dengan negatif F reaksi. Seperti contoh pada roket. Roket sebelum melaju ke atas itu terdapat semburan gas ke bawah, maka akan arahnya berlawanan dengan roket yang melaju ke atas, di mana kedua benda akan memberikan gaya yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, sekarang penerapan rumus fisika Newton. Perhatikan gambar di samping. Beberapa gaya tersebut bekerja pada benda dengan massa sebesar 5 kg. Jika gaya gesekan antara benda dengan papan 0, maka percepatan yang dialami benda adalah, sesuai gambar ya, diketahui F1 itu sebelah kiri maka minus 15 Newton, F2 juga sebelah kiri maka negatif 10 Newton, dan F3 itu sebelah kanan maka positif 20 Newton. Yang ditanyakan A atau percepatan. Jawab ya, dihitung penjumlahan gayanya dulu. Maka sigma F sama dengan negatif 15 ditambah negatif 10 ditambah 20, hasilnya minus 15 Newton. Tanda minus itu berarti gaya yang bekerja sebelah kiri. Maka dihasilkan A sama dengan F dibagi M sama dengan 5 dibagi 5, hasilnya 1 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan yang dialami benda adalah 1 meter per sekon kuadrat. Cukup sekian dari channel saya MyDNN, semoga bermanfaat. Jangan lupa tombol subscribe-nya dipencet dan loncengnya ya.